Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini ketemu lagi dengan Pak Zainul. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Mas Imam ya sebagai ketua kelasnya ya. Monggo Mas Imam dipimpin. Terima Selesai. kasih Mas Imam. Ya, terima kasih Mas Imam atas bantuannya memimpin doa. Ya, setelah lama kita tidak bertemu karena liburan semester ya, anak-anak. Ini pada sehat semua kan ya? Sehat, Pak. Sehat, Bapak. Nak, Sehat, sehat semua kan? Bapak. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Anak-anak untuk pelajaran PAI pada pagi hari ini dengan materi yaitu berupa menyayangi anak yatim. Anak-anak. Baiklah, sebelum itu, eh, tujuan kita itu apa toh? Mempelajari materi menyayangi anak yatim itu. Materi anak yatim itu ada di dalam surat Al-Ma'un. Di Al-Quran itu ada di surat ke-107 itu, surat Al-Ma'un. Nanti itu dijelaskan di sana ada pengertian eh, tentang menyayangi anak yatim. Terus nanti agar kalian itu dapat menghargai dan menyayangi anak yatim. Terus selanjutnya nanti kalau kita belajar ini, kalian bisa menunjukkan atau memperkuat sikap kalian untuk berbagi dan bersedekah pada anak yatim. Kurang lebihnya begitu. Baik, terus coba Bapak tanya, siapakah anak yatim itu? Coba ada yang bisa menjawab? Tunjuk jari, silakan jawab. Ayahnya yang udah meninggal, Pak. Siapa anak yatim? Oh ya, benar. Ayahnya yang sudah meninggal. Seorang anak yang ayahnya sudah meninggal. Terus mengapa kita harus menyayangi anak yatim itu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena Coba dianjurkan Rasulullah, Bapak. dianjurkan Rasulullah. Ada benarnya juga. Terus bagus itu. Apa yang terjadi kalau kita tidak peduli sama mereka? Dosa, Banyak Bapak. ya. Nah, susah ya. Kasihan ya. Terus banyak lagi kalau ditanya tentang anak yatim itu banyak sekali. Baiklah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, kita akan membaca dan mengartikan surat Al-Ma'un. Pak Arifin tayangkan di LCD ya, nanti kalian lihat baca bareng-bareng. Wa Wa yamna'unal yamna'unal ma'un. ma'un. Ya, bagus kalian sudah bisa membaca lancar sekali Pak Arifin. Pak Zainul seneng kalian bisa mengikutinya. Nah, ini di dalam surat Al-Ma'un yang kalian baca tadi, artinya ayat yang pertama yaitu Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang mendustakan agama. Siapa itu? Fadzalikallazi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Nah, itu di ayat kedua itu ditunjukkan orang yang menghardi anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Dan nanti ayat ketiga, 4, 5, 6, 7 itu juga ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, seperti itu. Ada yang tahu maksudnya menghardi? Coba Nak Ivani, Gak tahu, menghardi anak Pak. yatim. Menghardi itu apa ya kira-kira? Gak tahu, Anu, Pak. Apa itu? Mbak Makfiroh, coba.
Menghardi apa Mbak? Mengilik-ilik. Mengilik-itik itu apa? Bahasa mana itu mengilik-itik? Ya Allah, mengilik-itik. Menghargai anak yatim tapi berlaku sewenang-wenang terhadap mereka dan lalai dalam memberikan hak-hak anak yatim. Nah, anak yatim itu juga punya hak seperti kita, seperti anak yang masih punya ayah itu. Jadi kita nggak boleh sewenang-wenang terhadap anak yatim. Tim. Nah, Rasulullah juga menjelaskan pernah berbicara dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. eh, Rasulullah itu pernah bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu kedudukannya di surga." Di surga itu anak yatim besok itu eh, kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkannya. Maksudnya begini, Nabi Muhammad bersabda itu sambil menunjukkan tangannya itu begini. Nah, itu jaraknya anak yatim dengan surga. Jadi kita nggak boleh semena-mena sama anak yatim. Oh, Nabi Menempel ya, Muhammad Pak. aja. Iya, maksudnya menempel itu sangat dekat sekali. Gitu loh Mas Imam. Paham kan Mas Imam? Sangat dekat. Jadi kalau kita menyayangi anak yatim, insya Allah kita juga dekat dengan surga. Nah, terus bagaimana cara kita menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim? Berikan makanan. Bagaimana? Memberikan makanan. Boleh. Terus apa lagi? Mas Munawar, Mas Nur, coba kasih contoh. Eh, Memberi apa ya? baju yang sudah tidak terpakai, Pak. Mosok yang nggak Boleh terpakai enggak? atau masih Boleh mam? enggak? Ya, yang terpakai no. Oh, yang Mosok baju yang terpakai. nggak Ya, ya, terpakai Pak. dikasihkan orang. Memberi itu yang terbaik, Mas. Oh, jangan yang jelek dikasihkan gitu loh, ya. Ingat-ingat ya pesannya Pak Arifin. Kalau ngasih itu yang terbaik. Cara memberikan kasih sayang kita itu bisa banyak sekali. Misalkan dukungan finansial, misalkan kita memberi donasi atau bantuan keuangan itu bisa, Iya, misalkan sangu, Pak ya. santunan. Nah, sangu itu seperti kita di bulan-bulan Suro itu loh. Bulan Suro itu apa namanya? Muharram. Ya, bulan Muharram. Nah, itu bisa juga eh, memberikan perhatian emosional. Emosional itu contohnya gimana? Itu apa ya? Meluangkan waktu untuk bercengkrama gitu loh. Nah, maksudnya diajak ngobrol bareng gitu loh. Paham kan Diajak maksudnya, main Pak? ya, Pak ya. Pak? Diajak main. Ya, diajak main boleh, diajak jajan boleh, diajak apalah pokoknya banyak caranya. Untuk memperjelas agar kalian lebih paham, coba kalian membentuk kelompok dibagi ya. Ini ada 12 orang, yang kelompok 1 absen 1 sampai 6 sebelah kanannya Pak Arifin, yang 7 sampai 12 sebelah kanan, sebelah kiri saya maksudnya. Tugasnya adalah catat ya, ditulis ya di kertas salah satu kelompok diskusinya, siapa nanti yang dipilih terserah. Tulislah siapa sih anak yatim itu nomor 1. Terus yang kedua, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Nah, itu nanti diskusikan kalian yang kelompok 1. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 nomor 1 tulis. Apa yang terjadi jika kita tidak peduli kepada anak yatim? Silakan ditulis. Dah, dah ya. Nomor 2, bagaimana cara kita menunjukkan kasih sayang pada anak yatim? Dah ya. Dah, itu didiskusikan, dimulai dari sekarang. Sudah, Pak. Dah ya. Terima Ya, kasih. Pak. Ini sekarang kalian kumpulkan di mejanya Pak Zainul. Nanti akan Pak Zainul koreksi.
Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya apa, anak-anak? Kesimpulan yang kita peroleh dari pelajaran materi menyayangi anak yatim, dengan bersama anak yatim, itu kita bisa membawa kebahagiaan dan harapan bagi anak yatim. Maksudnya bagaimana ya? Ya kita menyayangi mereka sebagaimana Rasulullah sebagai suri teladan kita itu sangat peduli sama anak yatim. Kita tidak boleh membencinya, kita tidak boleh menganiayanya. Ya itu tidak boleh menghardik anak yatim seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maun. Maun. Kita pelajari itu tadi. Terus untuk tugas di rumah ya anak-anak, tuliskan ayat-ayat surat Al-Maun beserta terjemahannya. Itu PR untuk kalian agar nanti kalian memahami apa isinya surat Al-Maun. Oke, sudah paham semua? Sudah jelas materi kita tentang menyayangi anak yatim dan bagaimana caranya menyayangi mereka? Sudah, Pak. Paham, Bapak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bapak. Tidak, Pak. Alhamdulillahirabbil Artinya ya, alamin. Pak. Tadi PR-nya Ya, PR-nya sama artinya harus biar Terus. kalian paham. Ya. Ya, Bapak. Oke, baiklah. Terima kasih untuk materi pertama pelajaran PAI kita. Pak Arifin, Pak Zainul cukupkan sampai sini. Ini udah waktunya istirahat. Pak Arifin, Pak Zainul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.